pada pokok sebelumnya. Apa yang sudah kita bahas pada pokok sebelumnya? Hak penyandang disabilitas. Nah, apa saja hak penyandang disabilitas itu? Yang pertama, hak untuk hidup. Betul. Kemudian kedua, bebas dari siksaan. Ya. Ketiga, mendapat perlindungan. Betul. Keempat, mendapat bantuan hukum. Kelima, bersekolah. Keenam, bekerja. Ya. Ketujuh, hidup sehat. Kedelapan, beribadah. 9, berolahraga. 10, bebas dari bebas Kekerasan dan eksploitasi. 11, tidak dikucilkan. 12, diperlakukan sama dengan orang lain. Ya, Ibu. Nah, kita lihat ya, apa itu penyandang disabilitas? Penyandang disabilitas setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak UU nomor 8 tahun 2006. Ya, di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang ragam dan tingkat disabilitas ya Ibu. Nah, ini ada 5 ragam tingkat disabilitas. Adanya disabilitas fisik, disabilitas netral, disabilitas tunu wicara, disabilitas mental, disabilitas intelektual. Nah, disabilitas fisik ini bisa terjadi akibat kecacatan yang misalnya kecelakaan ya Ibu. Nah, seperti itu. Jadi kalau yang netral ini berkaitan dengan mata kebutaan ya. Kalau yang ini berkaitan dengan telinga. ya, pendengaran ya. Ya. Kalau ini hiperaktif berarti mental. Kalau yang disabilitas intelektual ini Down syndrome berarti dengan otak ya Ibu. Nah, Ibu, inilah tingkatan-tingkatannya. Seseorang disabilitas itu tidak boleh kita kecilkan. Anggap dia ada di dekat, anggap dia ada. Maksudnya begini, diberi perhatian dan kasih sayang, jangan dikucilkan, bahwa mereka juga punya hak yang sama untuk hidup, untuk mendapatkan fasilitas untuk diakui, Ibu. Ya. Nah, sampai di sini ada yang ingin tanyakan tentang masalah disabilitas ini? Ada Bu. Ya. Bagaimana menghadapi misalnya ada orang yang mengucilkan? Ya. Terkadang kan ada yang marah tiba-tiba gitu kan. Gimana cara kita agar menasihatinya tapi tidak membuat dia tersinggung gitu. Maksudnya yang marah ini yang disabilitas atau yang orang? Orang yang mengucilkan. Oh. Orang yang mengucilkan disabilitas misalnya. Kan tadi kemarin kan kita udah membahas mengenai hak-hak penyandang disabilitas. Ya. Kalau misalnya terjadi di lingkungan kita gitu Bu, gimana cara mengatasi orang yang mengucilkan orang yang disabilitas? Oh, berarti kita harus menegur orang yang sudah mengucilkan disabilitas itu, memberitahu bahwa mereka juga mempunyai hak yang sama, bahwa mereka juga perlu didukung dan bahwa mereka juga bagian dari kita. Karena mereka sudah punya hak hidup, mereka juga bisa berprestasi, mereka juga bisa sekolah ya Ibu, bisa mendapatkan hak yang sama. Oke, baik, sampai di sini bisa dipahami? Bisa. Nah, untuk pembahasan selanjutnya kita akan masuk ke materi penyandang disabilitas berat. Nah, saya ingin salah satu untuk membacakan penyandang disabilitas berat. Apa itu penyandang disabilitas berat? Pengertian dari disabilitas berat. Ada yang bisa bantu saya untuk membacakannya? Silakan. Penyandang disabilitas yang kedisabilitasannya sudah tidak dapat direhabilitasi, tidak dapat melakukan aktivitas kehidupannya sehari-hari dan atau sepanjang hidupnya, tergantung pada bantuan orang lain dan tidak mampu menghidupi diri sendiri. Nah, itu ya Ibu yang dimaksud dengan penyandang disabilitas berat. Oke, baik Ibu-ibu, sebelum kita menutup pertemuan kita pada siang hari, kita tepuk P2K2 dulu ya. Ya. Masih ingat kan Ibu-ibu? Masih. Tepuk P2K2. Tepuk P2K2. Pertemuan
tepuk salut dulu ya. Nah, sudah tahu ada tepuk salut bagaimana? Belum ya, saya ajarin dulu ya. Tepuk salut, 1 jempol, 2 jempol, salut ya ibu, begitu ya. Nah, tepuk salut, 1 jempol, 2 jempol, salut. Terima kasih ya ibu-ibu atas pertemuan kita pada siang hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum